Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah kondisi kios di hari pertama. Bismillah, ku berikhtiar berjualan minyak dengan kemasan 1 liter per botol seperti ini kondisinya, dan itu per krat atau per karton lah disebutnya, isi 12 dengan masing-masing botol isi di 1 liter. Dan sini ada snack, ada rasa berbagai macam, ada roast corn, ada roast chicken, ada pedas daun jeruk, semuanya rata. Bismillah di 8.000 perak per kemasan. Bang, boleh lihat enggak nih tokonya, mungkin ada apa aja sih Bang di sini Bang? Oke, boleh. Sementara ini Bismillah, ku cuma jual minyak dan jual snack, dua item aja. Berarti artinya ini difungsikan hanya untuk dagang gitu ya? Difungsikan hanya untuk dagang. Jadi kondisinya seperti ini. Tuh. Oh, di dalam ada apa aja Bang? Oke, masuk aja. Di dalam ini ada 1 skat ruangan lagi. Yang pertama digunakan untuk kamar mandi. Seperti itu kondisinya, dan di sini ada beberapa ruang lagi. Ruangan yang di bawah sama yang di atas. Ya, insya Allah dipergunakan untuk menstok barang-barang yang akan datang. Ini baru sebagian yang datang ya Bang? Baru sebagian, dan bisa dibilang sementara hanya ada ini. Gitu. Tadi yang satuan berapa Bang? Kalau satuan, Bismillah kita jual per botol di 18.500. Nah, kalau misalkan per krat atau per karton, kita jual di angka 207.000. Tuh. Yang di rock, Oke. 321. Oke. Bang, kira-kira kalau saya beli bisa nggak nih Bang? Oh, Masya Allah. Bisa dong. Harganya 18.500. Hanya perlu 2 aja deh Bang. 2. Oke, boleh. Bismillah. Nih, satu. Kebetulan dikarenakan hari pertama, aku belum sempat prepare kantong plastik. Alasan kedua dikarenakan juga ramah lingkungan. Seperti itu. 2 ya? Oke. 2. Berarti total 37.000. Oke. Bu, kembaliannya ini nih bro, belum sempet. Kalau nggak ada nggak apa-apa Bang. Ada. Ada sisa kembali 10, 12, sebentar, 13.000. Oke, maaf. Thank you brother, barakallah fik. Sama-sama. Diterima uangnya. Oke, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi nyaman ya Bang, enjoy ngejalanin kayak gini. Kebetulan memang tempat yang ku dapat saat ini tempat yang betul-betul ku cari, di mana yang menjual dengan jenis yang sama nggak banyak dalam seputaran sini. Jadi bisa dibilang radius 100 meter ke kanan ke kiri nggak ada jual komoditi yang sama. Itu. Closing? Ya. Oke. Kita doanya yuk. Oke. Tidak dua. Yang MNC tadi putar dikit Bang. Oke. Ini. Iya. Ini. Wanita, oke. Oke. Kamera dia. Pemirsa MNC itu ya. Iya, pemirsa aja Bang. Oke. 3, 2, 1. Action. Oke pemirsa, terima kasih banyak udah bersedia meluangkan waktu untuk menonton. Mohon doanya, insya Allah bisnis kecil-kecilanku ini bisa berjalan panjang dan langgeng. Allah mudahkan untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Oke, Komod, yuk. Siapa yang belum di Gua. Sama nih. Gila. Lalu aman nggak? Dewi, Ya. Bang, mungkin boleh cerita sedikit Bang, berbagi. Dari mengawali kemarin viral lagi jual stok mainan. Gimana sih Bang itu ceritanya? Sebenarnya nggak ada faktor kesengajaan, hanya faktor ini sengaja buat viral sih nggak ada bener-bener. Cuman barangkali wah kali aja ada yang berkenan sesama pemain toko mainan atau dan sebagainya, atau sebagai niatan dalam arti wah biar menjadi history lah ke posting permasalahan jual mainan kemarin. Ternyata efeknya Masya Allah luar biasa seperti sekarang ini. Oke, lalu gimana ceritanya bisa Teh Desi yang beli? Iya. Ya, punten izin Teh Desi, ini disebut lagi namanya. Sebenarnya beliau sudah menginformasikan, Ci kalau bisa jangan udah ini cukup
teteh sama kamu sama Allah aja yang tahu. Tapi aku bilang ampura, punten, izin teh siap salah. Aku harus menginformasikan sebagai budi balasku sama Teh Desi yang berkenan memberi semua borongan stok yang ada di toko mainanku. Ya, alhamdulillah aku dapat persetujuan, akhirnya aku publish di IG Story. Seperti itu. Diborong berapa ratus? Itu kalau beberapa item persisnya aku nggak tahu betul, tapi berdasarkan jumlah yang ada pada saat itu totalnya 5.255.500. Jadi cukup banyak ya bang itu mainan yang seperti borong tuh? Kalau dibilang banyak sekali itu kalau kita bicara skala 100 itu sekitar 35% yang ada di dalam toko. Tapi alasannya dijual kenapa Bang? Apakah memang untuk tambahan biaya pengobatan anak, istri, untuk model usaha baru? Oke. Alasanku memang menjual pertama dikarenakan ada beberapa case yang dimana seberjalannya itu kan sudah masuk ke 1 tahun setengah kurang lebih. Ku ada kebutuhan, rekanku juga ada kebutuhan, kita kongsi berdua kolektif, sepet tarik masing-masing. Bro izinnya, kita sama-sama ini dibutuh nih, tarik. Akhirnya beberapa kali kejadian seperti itu membuat barang ini semakin kecil skalanya, menipis, stok yang nggak mungkin diputar kembali. Kenapa nggak mungkin diputar? Dikarenakan nggak nutup dengan ongkos pengiriman. Beberapa bisnis yang kupelajari itu bisa nutup dikarenakan pada saat mengambil barang tersebut, apapun bentuk barangnya, itu dengan komoditi besar. Jadi kita main di kuantiti. Karena kuantitinya mengecil, dikarenakan kebutuhan yang tadi, kuputuskan kayaknya nggak bisa. Kalau dipaksakan itu pasti akan nggak baik jalannya. Dan kebetulan di garis finish yang terakhir, stok itu memang uangku semua. Itu. Rasanya lebih mengamankan bisnis daripada tadi perkiraan netizen kan untuk modal usaha baru, lalu ada kebutuhan mendesak lain. Sebenarnya alasanku jual pertama itu nggak bagus kalau misalkan dipaksakan. Kedua memang sebagai upayaku dalam membiayai kesehatan istri dan anak. Update kondisi istri anak sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin berapa tahun berjuang penyakitnya dan apa nih? Mungkin mau tahu apa sih Bang mungkin case dari sakitnya? Oke, diagnosa istriku itu hipertensi akut. Diagnosa anakku yang terakhir itu positif virus CMV. Yang dimana kedua sifatnya penyakit ini yang mungkin ada saudara-saudariku di luar sana yang sama penyakitnya, itu penyakit jangka panjang. Penyakit yang nggak bisa diobati dengan kurun waktu yang sifatnya singkat. Seperti apa sih Bang? Mungkin pengobatannya sendiri mungkin sampai menguras kantong atau seperti apa sampai mungkin semua dijual, aset dijual gitu. Kalau semua aset dijual itu kan ada tahapan, ada tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Jadi dari tahun 2010 itu sebenarnya sudah mulai. Dari awalnya papa sakit, 2010 mama meninggal, mama sakit, kita 8 bulan 10 hari berjuang dengan cara independen, nggak ada insurance, nggak ada kartu kesehatan apapun. Itu memakan waktu 8 bulan 10 hari, 2 kali operasi besar, pecah pembuluh darah, stroke. Itu di 2010. Di 2013 awal sampai 2016 papa diagnosa kanker kulit. Selewat dari itu barulah muncul penyakit dengan istriku ini yang tadinya preeklamsia sampai viral yang tahun kemarin. Karena memang perjalanan rentetan itu tuh nggak singkat. Bisa dibilang kalau dihitung dari 2025 ya, sudah 15 tahun aku berjalan. Gitu. Dan di mana-mana sebanyak apapun saving yang kita simpan, kalau dikeroyok dengan penyakit berkali-kali dan penghasilanku nggak bisa mengcover, terkikis dan habis seperti itu. Jadi alasanku Bismillah dengan apa yang ada sekarang saat ini, apa yang ku punya, aku ikhtiar. Mengenai permasalahan profitnya berapa, hasilnya berapa, itu hak prerogatif Allah. Jadi seenggaknya aku ikhtiar. Oke, penyakit istri dan anak ini yang nggak bisa di-cover BPJS gitu. Sifatnya ada beberapa yang di-cover, tapi ada beberapa yang sifat obat-obatnya ini nih yang paten, yang nggak bisa di-cover dengan BPJS dan sifatnya harus ditembus sendiri. Seperti itu. Itu yang berat. Itu yang berat. Dan kedua ada memang penanganan tambahan semisal
bekam dan sebagainya itu kan nggak mungkin di-cover sama BPJS seperti itu. Dan bekam ini kan nggak sekali dan bukan hanya bekam penanganan tambahannya. Dokter juga menghimbau buat suasana nyaman untuk istri biar hipertensi ini stabil. Jadi bisa dari pola makan, bisa dari atmosfer yang ada di rumah seperti apa. Jadi banyak yang memang ditimbulkan harus nggak hanya di BPJS aja gitu, banyak hitungannya yang muncul ini, muncul itu, penanganan muncul ini, muncul itu, dan sebagainya. Itu adalah sebagai upaya maksimalku untuk mengobati istri dan anak. Kalau sekali kayak ngeluarin butuh biaya berapa bang untuk pengobatan semuanya? Tergantung kondisi fisik, tergantung kondisi obat yang dibeli. Semakin fisik itu nggak stabil, ada beberapa obat yang dibeli dalam kisaran obat 500 sampai 1 juta. Dan general check up itu kalau untuk hipertensi akut, grafiknya terlalu signifikan sekali naik. Istriku terakhir kalau nggak salah tensi itu atasnya itu 180, sempat ke angka 197, bawahnya itu 128. Sementara untuk laki-laki atau perempuan yang normal itu kalau nggak salah di angka 120 per 110 atau per 90. Jadi semakin kondisinya nggak baik, semakin kondisinya drop, obatnya semakin banyak yang harus ditebus. Dan dokter menginformasikan kebetulan saat ini istriku hanya cocok dengan obat yang sifatnya paten. Sudah dicoba, sudah diupayakan menggunakan kartu kesehatan dengan sifat obat yang generik tadi. Nggak cocok. Nggak cocok seperti itu. Masih suka kejang nggak sih? Kejang itu jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Paling sekedar muntah-muntah karena merasa ketika hipertensi itu naik, istri merasakan pergejolakan sangat keras di bagian kepala. Jadi kalau badan seseorang terbiasa dengan tekanan darah yang tinggi, ketika dia stabil, itu efeknya akan sama seperti darah yang tinggi karena badan itu sudah terbiasa. Jadi efek darahnya bagus ataupun darahnya memburuk selalu muntah-muntah. Gitu. Jadi kalau misalkan memang lagi baik-baiknya istri itu aja masih di level kalau nggak salah 170 per 127. Itu masih kadang muntah. Jadi istri itu kadang ya sama. Kondisi baik dia muntah, kondisi buruk dia muntah, kondisi normal dia muntah juga. Karena badan ini terbiasa dengan kondisi yang tinggi gitu. Dengan kondisi istri sama anak seperti itu, mungkin itu alasan Bang Aji sendiri kayak hacker dari dunia entertain memilih untuk bisnis sebagai kayak waktunya fleksibel dan lain-lain gitu. Salah satu alasannya ya dipersingkat dengan jawaban betul, karena waktunya fleksibel. Kalau misalkan kita terikat kontrak dengan suatu production house, ya sama ya kalian teman-teman juga pasti tahu di mana di lokasi kita bisa menghabiskan waktu 12 jam nggak boleh keluar kan. Kita harus stay di tempat yang sama. Sementara kalau suatu waktu istri sama anak butuh, karena kita juga nggak bisa sewa ART. Dikarenakan nggak ketemu gitu loh. Jadi mau nggak mau, aku harus menjalankan sesuatu ikhtiar yang aku nggak in charge 12 jam lebih di luar sana gitu. Setelah aku pikir, setelah aku pelajari, dengan modal yang ada, dengan keterbatasan yang ada saat ini, bismillah, kecil-kecilan usaha seperti itu. Jadi kapanpun istri atau anak butuh kehadiranku di rumah, aku bisa cabut. Atau kalau misalnya aku nggak bisa datang ke toko, pembeli tinggal bisa remote kan, dalam arti yaudah abang mau datangnya berapa, kita ketemu jam sekian, habis itu aku bisa balik lagi ke rumah untuk memonitor mereka. Berarti kalau anak sendiri gimana sih bang? Apa yang terlihat dengan kondisinya? Positif virus CMV itu tanda-tandanya sama seperti step, karena itu kejang juga kan, dan ketika anakku kejang itu panasnya pasti di atas 39 derajat. Terakhir itu kalau nggak salah 39,2. Dan badan itu kejang, ini seputaran sini biru ini. Biru, dan dokter sudah positif itu bukan kejang, itu bukan ayan. Itu akibat dari si virus itu tadi. Jadi sekarang bukanku membunuh virus, menguatkan organ-organ si kecil untuk membunuh si virus itu sendiri. Karena kalau misalkan dengan asupan obat di usia yang masih batita bawah 3 tahun, ada efek samping nanti ke ginjal. Jadi dikuatkan organnya biar si organ tersebut sendiri yang nanti akan membunuh si virus tersebut.